Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Darmawan dengan NIM 531212010. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar penerapan sistem K3 pada area luar gardu induk untuk pencegahan bahaya lingkungan dan kebakaran. Latar belakang: keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek penting yang harus diterapkan di semua lingkungan kerja, termasuk area luar gardu induk. Seringkali perhatian terhadap K3 hanya difokuskan pada bagian dalam yang sehubungan dengan peralatan listrik, tegangan tinggi, padahal area luar juga memiliki potensi bahaya yang signifikan. Area luar seperti lapangan, area parkir, dan pepohonan di sekitar gardu induk Balai Raja Lama dapat menimbulkan berbagai resiko apabila tidak dikelola dengan baik. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja potensi bahaya yang terdapat di area luar gardu induk Balai Raja Lama? Lalu yang kedua, bagaimana cara penerapan K3 di area luar agar bahaya tersebut bisa dicegah? Lalu yang ketiga, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja dan lingkungan sekitar di gardu induk? Lalu bab 2, tinjauan pustaka atau landasan teori. Pengertian dasar K3. 1. Definisi dan tujuan utama. Sistem terpadu untuk melindungi tenaga kerja, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya, mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerusakan aset. Lalu yang kedua, strategi pengendalian risiko. Identifikasi dan penilaian, memetakan potensi bahaya dan tingkat risiko. Lalu selanjutnya, hierarki pengendalian, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Lalu yang ketiga, aspek kerja dan dampak positif. Fokus pada ergonomi, beban kerja, dan faktor psikologis. Selanjutnya, output, yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta menekan angka absensi atau kerugian. Lalu yang keempat, K3 sebagai budaya dan kewajiban. Kewajiban hukum bagi setiap perusahaan. Lalu selanjutnya, membangun budaya kerja aman demi keberlanjutan organisasi atau perusahaan. Lalu dasar hukum K3. Dasar hukum pelaksanaan K3 di Indonesia antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 atau SMK3. Lalu selanjutnya Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Selanjutnya manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 dilakukan melalui proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap potensi bahaya dikenali dan dikendalikan secara efektif. Selanjutnya, identifikasi bahaya. Jenis bahaya di area luar meliputi bahaya fisik, kebakaran, biologis, hewan liar, serta lingkungan, genangan air, pohon dekat kabel. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemungkinan likelihood dan tingkat keparahan severity untuk menentukan level risiko yang dihasilkan. Selanjutnya, pengendalian risiko. Pengendalian risiko mengikuti hierarki mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, hingga penggunaan APD. Contoh, pemangkasan pohon, rekayasa teknik, lalu pembuatan SOP pembersihan, administratif, lalu penggunaan sepatu safety atau APD. Teori pendukung. Teori pendukung mencakup pentingnya penerapan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, dalam menjaga lingkungan kerja aman dan nyaman, serta pentingnya penggunaan APD dalam mencegah kecelakaan kecil di area luar. Bab 3. Metode analisis. Yang pertama, pendekatan penelitian, deskriptif kualitatif, menggambarkan secara sistematis penerapan K3 di area luar gardu induk Balai Raja Lama. Lalu, fokus pengamatan langsung kondisi nyata dan identifikasi potensi bahaya di lapangan. Lalu, metode pengumpulan data, observasi langsung, mengamati kondisi fisik, kebersihan, rumput kering, drainase, pagar,
fasilitas keselamatan APAR, dan rambu peringatan. Selanjutnya wawancara singkat, diskusi informal dengan petugas keamanan dan kebersihan terkait prosedur kerja dan pemahaman ketiga. Selanjutnya dokumentasi, pengambilan foto kondisi lapangan sebagai bukti visual potensi bahaya dan fasilitas keselamatan. Selanjutnya yang ketiga, instrumen analisis. Data observasi diperkuat oleh hasil wawancara dan bukti dokumentasi visual untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Selanjutnya tahapan analisis penelitian. Yang pertama, observasi lapangan, pengamatan langsung kondisi fisik untuk temuan awal potensi bahaya. Selanjutnya, identifikasi bahaya, pengelompokan jenis bahaya seperti kebakaran, fisik, biologis, dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga, penilaian risiko. Penentuan tingkat risiko berdasarkan matriks kemungkinan, likelihood, dan keparahan severity. Lalu yang keempat, evaluasi K3. Penilaian kesesuaian kondisi aktual dengan standar K3, APD, SOP, dan fasilitas. Selanjutnya yang kelima, rekomendasi perbaikan, perumusan tindakan pengendalian untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi bahaya utama identifikasi, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh rumput kering, sampah, dan cuaca panas. Lalu selanjutnya fisik, yaitu jalan licin atau tidak rata dan kurangnya pencahayaan waktu malam hari. Selanjutnya biologis, gangguan hewan liar seperti ular atau tikus dan vegetasi pohon yang terlalu dekat dengan jaringan. Selanjutnya penilaian resiko tinggi, yaitu kebakaran akibat penumpukan rumput kering. Selanjutnya resiko sedang, terpeleset atau jatuh karena kondisi lingkungan. Selanjutnya resiko rendah ke sedang, yaitu gangguan hewan liar. Lalu di nomor 3, penerapan dan pengendalian K3, yaitu teknis, pembersihan rutin, pemangkasan pohon, penyediaan APAR, dan perbaikan drainase. Selanjutnya administratif, penerapan SOP, patroli rutin, dan rambu larangan merokok. Selanjutnya APD, penggunaan sepatu safety, rompi, hingga sarung tangan. Selanjutnya kesimpulan evaluasi penerapan K3 sudah berjalan cukup baik dalam mengendalikan risiko utama, namun perlu peningkatan pada konsistensi pengawasan dan dokumentasi pelaporan. Selanjutnya bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, potensi bahaya. Risiko utama di area luar gardu adalah kebakaran, kondisi fisik licin, dan gangguan hewan liar. Lalu yang kedua, penerapan K3. Penerapan K3 sudah berjalan melalui pengendalian teknis, administratif, dan APD yang efektif, menurunkan tingkat risiko. Yang ketiga, area perbaikan. Masih diperlukan peningkatan pada aspek pengawasan, dokumentasi, dan evaluasi agar sistem K3 lebih optimal. Lalu yang terakhir, saran. Yang pertama, inspeksi. Meningkatkan frekuensi pengecekan lingkungan, terutama saat musim kemarau dan hujan. Lalu yang kedua, fasilitas. Menambah resiko peringatan, lampu penerangan, dan jumlah APAR di titik strategis. Lalu edukasi, melakukan pelatihan K3 bagi petugas keamanan dan kebersihan. Selanjutnya sistem, memperbaiki dokumentasi pelaporan sebagai bagian dari penerapan SMK 3. Saya rasa sudah cukup presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.